Oke, perkenalkan nama saya Derlan Parera dari kelas 5 Pada saat ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yaitu dengan judul penerapan metode konvensional neural network dalam klasifikasi kesegaran ikan bungkus berdasarkan citra mata dan desain ikan. Jurnal ini saya ambil dari jurnal informatika yang dibuat oleh beliau Yuliana Dernita dan juga tim. Oke, saya akan jelaskan secara singkat mengenai artikel tersebut. Itu dalam computer vision, klasifikasi adalah proses di mana komputer diajarkan untuk mengenali dan mengelompokkan objek. Dalam kasus ini kita akan mengelompokkan mata ikan ke dalam dua kategori, yaitu segar dan tidak segar. Kuncinya ada pada pengolahan citra digital. Ini adalah teknik memproses gambar diam menjadi data digital yang bisa dihitung secara matematis oleh komputer. Salah satu algoritma yang sering digunakan adalah K-Nearest Network atau KNN. Cara kerja KNN simple. Dia melihat tetangga terdekat. Jika sebuah foto mata ikan baru memiliki karakteristik yang mirip dengan yang tetangga, dia akan dikelompokkan dalam segar. Maka sistem akan memutuskan bahwa ikan ini segar. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana implementasi teori dari pada studi kasus ikan gembus ini dalam penelitian oleh beliau tadi, Yuliana Dernita. Oke, di sini saya mendapati bahwa tujuannya itu bagi masyarakat, itu masyarakat seringkali mendapati ikan yang kurang segar dan tidak sebanding dengan harga yang telah mereka keluarkan untuk mengkonsumsi ikan bungkus tersebut, dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai kesegaran ikan dan akan berakibat pada kesehatan apabila mengkonsumsi ikan bungkus yang kurang segar tersebut. Sebelum mengkonsumsi ikan, masyarakat pada umumnya akan memilih ikan yang tampak segar dan memiliki kualitas kesegaran yang baik. Di sini yang saya tangkap bahwasannya rata-rata masyarakat itu agak sulit untuk membedakan mana yang segar dan mana yang tidak segar. Jadi pada penilaian terhadap kesegaran ikan biasanya masih dilakukan secara manual, mungkin dengan mengecek seperti tadi matanya. Cuma mungkin secara naluri manusia pasti akan dapat bisa membedakan. Namun jika ingin terlihat lebih modern, digital, lebih baik kita menggunakan atau dalam skala yang cukup besar, contoh di perusahaan dengan ikan yang sangat banyak, pasti akan agak kesulitan untuk membedakan mana yang segar dan tidak segar. Makanya dibuat sebuah penelitian ini. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan ini secara singkat. Di sini dia menggunakan analisis sistem, yaitu dokumentasi. Dokumentasi foto-foto yang diambil dari ikan tersebut. Kemudian metode ini yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dan buku serta jurnal yang relevan. Kemudian desain dan pengembangan sistem. Desain dan sistem merupakan tahap krusial dalam pengembangan algoritma yang mencakup struktur data simak. Oke, di sini dia menggunakan sebuah algoritma yaitu CNN. Kemudian pengkodean, ya pada umumnya hanya berupa terjemah ke dalam bahasa mesin yang akan dibaca oleh sebuah sistem. Kemudian pada tahap pengujian, membuat sebuah aplikasi, yaitu pengujian black box untuk ikan tersebut. Kemudian ini hasil dari pembahasan. Ini untuk sebuah contoh ya, GUI-nya yang dia buat untuk klasifikasi ikan tersebut. Oke, kita akan masuk saja pada hasil dari pengujiannya atau dokumentasi foto-foto pengujiannya. Oke, di sini ada sekitar 30 foto, 30 dokumentasi, namun diklasifikasi jadi dua, yaitu dalam satu nomor ini terdapat 2 foto, yaitu total keseluruhannya ada 60 foto. Di sini sudah membedakan ada yang segar maupun ada yang tidak segar. Di sini segar 30, segar 30, maaf.
Kemudian yang tidak segar juga ada 30. Mungkin gambarnya kurang jelas di sini, namun pasti sistem dapat membedakan walaupun gambar yang dilihat manusia itu agak kurang jelas ya. Oke. Langkah pertama dalam studi ini adalah pre-processing. Mata ikan kembung tidak langsung dihitung begitu saja. Gambar diubah menjadi grayscale, di mana gambar tersebut di sini kelihatan ya sama seperti saya bilang tadi, kelihatan agak-agak buram, keabu-abuan. Untuk menghilangkan gangguan warna, lalu dilakukan thresholding. Tujuannya agar objek mata berwarna putih, tegas, dan latar belakangnya hitam pekat. Oh, di sini dia membuat seakan-akan mata dari ikan tersebut akan lebih jelas jika gambarnya itu agak kontras. Oke, setelah gambarnya sudah bisa dibaca oleh sistem, namun sebenarnya tidak akan secepat mata memandang. Jadi mana keputusannya itu tidak diambil oleh manusia, tapi ya, dihitung oleh rumus. Kalau misalnya ini hanya sebuah klasifikasi terus dihitung oleh manusia atau hanya dilihat manusia, contoh dia mengklasifikasi gambar tersebut di sini mungkin ada tulisan tidak segar. Kalau manusia melihat gambar tersebut, mungkin pandangannya ini bisa jadi segar. Namun di sini menggunakan metode CNN, jadi ada rumusnya, yaitu rumusnya ada precision, recall, dan juga akurasi. Ada 3 rumus yang menentukan bahwasannya gambar-gambar di atas ini termasuk dalam klasifikasi apa. Setelah hasilnya dihitung, bahwasanya memperoleh akurasi sebesar 79,59%. Hasil ini mengindikasi bahwa dari keseluruhan data yang diuji, keseluruhan data uji yang digunakan, sistem berhasil memberikan prediksi yang benar terhadap 48 gambar ikan, baik pada kategori segar maupun tidak segar. Sementara itu, sebanyak 12 gambar masih mengalami kesalahan klasifikasi. Oke, ini sudah diuji untuk gambar-gambarnya, bahwa yang mana segar, mana yang tidak segar. Ini klasifikasi awal. Setelah dihitung menggunakan rumus, mungkin ada yang berbeda semacam ini. Pada sebelumnya dia termasuk segar untuk insangnya, tapi setelah dihitung, dipikir-pikir oleh sistem, ternyata ini tidak segar. Ini termasuk dalam klasifikasi tidak segar. Sama juga dengan ini. Di sini tidak segar untuk matanya, tapi setelah dihitung menggunakan rumus, ternyata itu segar. Ya, semua tidak ada yang tahu. Mungkin ini tidak bisa dipercaya 100%, tapi ini dapat membantu jika dia dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak. Dari data segar metode yang di atas, terdapat 6 data yang hasilnya tidak segar, yang seharusnya data tersebut menjadi segar. Hasil dari total 30 data yang segar yang telah diuji, sistem dapat mengklasifikasi secara tepat sebanyak 80%, sementara sisanya yaitu 20% mengalami kekeliruan dalam proses klasifikasi. Dari data tidak segar, metode CNN di atas, terdapat 2 data yang hasilnya segar, yang seharusnya data tersebut menjadi tidak segar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada 30 data tidak segar yang diuji. Sistem mampu memberikan klasifikasi yang tepat pada 93%. Ya, namanya juga AI, pasti tidak akan 100% benar. Namun dari klasifikasi tersebut, mungkin kalau dalam jumlah yang sangat banyak, itu dapat sangat membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan, dibandingkan melihat secara manual satu persatu akan membuat itu menjadi agak sedikit. Oke, kita masuk dalam kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pertemuan CNN dalam klasifikasi kesegaran ikan mukus berdasarkan citra, mata, dan insang, maka dapat disimpulkan bahwa metode CNN dapat digunakan untuk mengklasifikasi tingkat kesegaran ikan mukus secara otomatis berdasarkan citra mata dan insang, meskipun ada beberapa hasil yang segar menjadi tidak segar dan sebaliknya yang tidak segar menjadi segar. Metode CNN memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode yang lainnya karena mampu mempelajari citra
ciri-ciri citra secara lebih mendalam. Untuk penelitian selanjutnya disarankan jumlah data citra yang digunakan baiknya ditambah agar sistem bisa mengenali lebih banyak variasi kondisi ikan, hingga hasil klasifikasinya lebih akurat dan menambah jumlah data dan variasi citra agar sistem mampu menghasilkan klasifikasi yang lebih steril. Nah, yang sama seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya jika dalam jumlah banyak, adapun hal-hal yang dapat diteliti, bisa jadi dari sisiknya, dari baunya, suhunya dari ikan tersebut. Jika dalam jumlah yang sangat besar, pasti itu keakuratannya akan lebih mendekati, walaupun tidak akan 100%, namun juga pasti ada sedikit kesalahan. Sama juga seperti manusia, pasti mempunyai sedikit kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna, guys. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai studi kasus yang saya ambil dengan judul penerapan metode konvensional neural network dalam klasifikasi kesegaran ikan mungkus berdasarkan citra mata dan lisan ikan. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini atau studi kasus ini berfokus pada yaitu ikan mungkus, yang dimana masyarakat atau orang-orang sekitar mungkin agak sulit membedakan mana ikan yang mungkus yang sudah segar dan mana ikan mungkus yang belum segar. Ya, namun secara manusia ada yang mungkin buta warna, mungkin agak kurang susah untuk melihat, jadi tidak dapat membedakan. Jadi penelitian ini mungkin dapat membantu ke skala yang lebih besar, contoh pemeriksaan ikan yang fokusnya kepada ikan mungkus ini, atau mungkin ya ada ikan-ikan yang lain, tidak tahu. Jadi pada intinya fokus dari penelitian ini yaitu pada ikan mungkus. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.